Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Mind TV. Dengan saya ada Haimilkis Latisha Rafiq dan saya Aisyah Ramawati. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Baik, jadi kami kali ini kedatangan tamu spesial yang benar-benar nggak terduga, yaitu Bapak Siddiq Wibowo. Silakan untuk Bapak memperkenalkan diri agar kita lebih saling mengenal lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak kelas berapa? Kelas 11 Bapak. Sangat luar biasa ya. Baru kelas 11 sudah bisa menjadi announcer apa host ini di podcast Mind TV ya. Ya, terima kasih kami bisa bertemu dengan anak-anak semua untuk silaturahmi belajar tentang hal-hal yang ada di madrasah. Oke, Bapak hari ini bagaimana kabarnya, Pak? Apakah sudah makan? Tadi sarapan dengan sop rempah. Wah, enak sop banget. Sop rempah itu sebenarnya adanya di kampung aja, Pak ya. Oh, iya. Mungkin kalian saya harus coba kali ya. Iya. Soalnya belum pernah coba tuh, Pak. Ini satu-satunya sop rempah di dunia itu ada di kampung kayaknya. Oh my god. Nah, pas Bapak pertama kali masuk sini, gimana sih kesan pertama Bapak kayak lihat manfaat Kebumen? Ya, mungkin berapa tahun yang lalu saya memang pernah datang ke sini. Tahun berapa ya? 2016 ya, 2016. Saya tahu kondisi dulu seperti itu. Begitu tadi saya masuk, saya agak kebablasan. Ternyata di sini ada madrasah, ya, betul-betul luar biasa. Tampilan yang pertama yang begitu kesan pertama begitu menggoda. Udah dari segi mana itu, Pak? Wah, gedungnya luar biasa, namanya tampak luar saja ini bagus. Ini menunjukkan bahwa yang di dalam tentunya akan lebih bagus gitu ya. Oke, bagaimana nih perasaan Bapak hari ini tiba-tiba ikut podcast, diundang di Mind TV jadi bintang tamu, Pak? Wah, iya, ini saya bukan artis ya, jadi kalau mau masuk TV itu takut itu. Jadi ini termasuk hal yang luar biasa karena saya diberi waktu untuk bisa berkenalan dengan jamaah podcast tentunya ya, jamaah podcast, sehingga ya itulah saya bisa belajar lah, terutama dari Mbak siapa? Dahayu. Mbak Dahayu sama siapa? Saya Aisyah. Mbak Aisyah. Ini saya bisa belajar bagaimana menjadi announcer atau host yang bagus. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bapak, saya jadi tersanjung loh. Oke. Oke Bapak, Sobat Main boleh tahu nggak sih Pak perjalanan karir Bapak dari nol sampai saat ini telah menjadi seorang kepala madrasah itu bagaimana? Oh, iya. Ya maaf, ini hanya sekedar perjalanan hidup saya ya. Saya jadi saya juga alumni madrasah juga. Oh, Masya Allah. Dari Mandua Banjarnegara. Ya mungkin karena hanya kepengen berkumpul dengan teman-teman gitu ya, melalui organisasi. Tentunya nampaknya itulah saya dapat ilmu banyak. Maka Mbak Dahayu, Mbak Aisyah tidak rugi dengan melalui podcast ini, mesti ada tuntutan untuk belajar. Iya, betul sekali Pak. Dapat informasi yang lebih awal, ilmu lebih banyak. Saya juga merasakan begitu masuk MAN, ya awalnya cuma jadi ketua kelas, langsung di OSIS. Itu namanya membangun percaya diri. Iya. Nah, lanjut ketika kuliah, itu akhirnya kepingin berorganisasi di situ. Di organisasi kuliah, langsung setelah kuliah juga ya sekolah yang penting ya namanya seperti saya juga belajar sama ini Bapak Kepala Madrasah. Manfaat Kebumen. Saya pernah dengar ceritanya Pak Sugeng itu kan beasiswanya ke luar negeri. Oh iya. Saya perlu keluar negeri karena kemampuan saya mungkin tidak sebanyak Pak Sugeng ya. Saya tuh mencoba belajar ketika di S1 mencari beasiswa. Tadi dulu nggak banyak seperti sekarang. Langsung ketika itu
mencoba mau S2, ternyata nggak bisa apa, saat itu kemampuannya mungkin masih tidak sesuai dengan standar, harus berbaca bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi ada teman-teman yang belajar ke Paris saat itu, cuma saya nggak ke sana. Teman-teman tuh ada yang di Belanda, yang di Amerika. Mungkin nasib saya supaya jadi orang desa saja lah, nggak ke sana-sana. Saya cuma kembali di kampung. Alhamdulillah saya bisa jadi guru madrasah di Man, waktu itu di Man Banjarnegara. Nah, setelah itu namanya jadi guru madrasah, saya guru BK. Jadi guru dengan konseling saat itu. Saya makanya dengan anak-anak itu tahu persoalan apa, saya pernah bilang gini, Mbak, Mas, saya belum bertanya, saya cuma menatap masa Mbak, saya sudah tahu kalau Mbak itu punya masalah kayak gitu. Padahal semua orang punya masalah kan? Iya, betul. Punya masalah apa lagi yang jelas Anda itu anak itu punya masalah kan? Akhirnya cerita dari situ. Dari situ. Waktu itu memang saya nggak begitu ingin BK walaupun belajar banyak. Nah, akhirnya saya menemukan passionnya. Ternyata jadi guru BK itu menurut saya menantang. Karena belajar terus tentang personality kepribadian anak-anak. Saya guru BK di Man, jadi kan sama dengan ngajar Mbak Dahayu, Mbak Aisyah ya. Jadi itu saya mencoba belajar tentang psikologi remaja, apa yang diingin dipandang anak-anak remaja. Dari situ saya kepengen S2 tentang psikologi atau bimbingan konseling. Ternyata nyari adanya ya, masih jarang lah adanya di UNES waktu itu. Di UNES lah. Tapi mau ke sana ini mahal. Akhirnya kebetulan ada beasiswa dari Kemenag. Syaratnya guru kita nggak ada, adanya pengawas agama, bahasa Inggris, MIPA. Saya ngambil yang agama. Padahal bukan guru agama itu saya agama. Ya situ baru ada seleksinya ke Kamil, langsung ke UGM. Saya ngambilnya di mana? Di Bandung. Nah, ternyata saya belajar di Bandung lah. Itu selesai saya kembali ke Man. Tapi di situ saya mencoba untuk selalu berorganisasi. Dan disitulah saya merasakan mungkin pendewasaan. Saya dulu pernah aktif di kegiatan kepemudaan, namanya KNPI. KNPI itu wadahnya organisasi pemuda, dari pemuda berbagai agama, pemuda NU, pemuda Muhammadiyah, Kristen, Hindu, Buddha, pemuda nasionalis gitu ya, langsung pemuda dan saya juga dulu pernah mendirikan LSM pemberdayaan masyarakat itu untuk pemberdayaan sosial ekonomi. Saya waktu itu pemerintah punya program revitalisasi hutan, saya daftar menjadi pendamping desa. Jadi di situ saya mendampingi desa untuk membangun menanam revitalisasi itu. Ternyata dia belajar dengan masyarakat, aktif di kegiatan tersebut, dan disinilah saya merasakan ada ilmu yang banyak. Jadi namanya organisasi, ternyata ya banyak temannya, banyak saudaranya ya, dan juga kita juga dapat ilmu banyak. Mungkin bagi adik-adik, bagi Mbak Dahayu, Mbak Aisyah, main pesan moral yang bisa saya dapatkan dalam perjalanan hidup saya ini. Ternyata meraih hidup bermakna itu penting. Melalui apa? Ketika kita banyak bersilaturahmi, kita banyak kegiatan sosial, namanya ini akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Dan dulu saya merasakan orang yang tidak percaya diri. Saya bukan datang dia. Tapi ketika saya menjadi di organisasi kepemudaan itu, namanya KNPI, saya sering ikut sosialisasi di organisasi, misalnya ada tentang penyuluhan remaja, itu saya sering isi di bidang itu, beserta waktu itu penyuluhan narkoba, beserta kasar narkoba, beserta waktu itu wakil bupati di organisasi kepemudaan itu. Namanya ini menjadi percaya diri, meski kadang-kadang ini guru juga sudah menyampaikan materi yang banyak ini, sementara ada yang menyampaikan tentang dokter dan sebagainya. Dokter ada teman yang menyampaikan juga yang lebih bagus, sementara saya hanya sebatas guru BK saja. Nah, perjalanan ini
ternyata membuat saya motivasi apa? Perlu belajar banyak. Lah, belajar apa lagi ya? Saya mau belajar BK, ternyata nggak bisa. Lah akhirnya selain BK yang masih bisa untuk mengembangkan belajar, saya baru ambil S3. Ambil S3 bukan motivasi untuk jadi dosen melimpah sebagainya ya, hanya mengembangkan ilmu saja lah. Ingin belajar, terus belajar, karena tentunya dengan belajar nampaknya kan membangun semangat hidup ya. Jadi belajar itu nggak rugi, belajar itu maka kita akan semakin ya bahagia tentunya, dan bahkan kita akan merasa rasanya kurang terus nih kita suka belajar ya, tapi kalau kurang ya suka belajar kayaknya sih rasanya pintar banget gitu kan. Iya betul. Sebenarnya seperti itu, ternyata banyak ilmu yang harus kita kaji, dan saya merasakan wah ya seandainya saya masih muda gitu kan, karena sekarang saya tak tua ya. Nah itulah mungkin saya jadi kepala madrasah itu hanya set efek ya, efek karambol bahwa saya suka organisasi. Ketika jadi wakil siswaan, anak-anak guru BK nggak boleh marah sama anak, sementara kesiswaan bisa menghukum anak waktu itu ya. Kalau sekarang nggak boleh gitu kan, waktu itu kadang-kadang ada anak yang telat disuruh pulang ya, kalau sekarang enggak gitu kan. Nah, telat sudah perjanjian aturan tata tertib, kalau sekarang sudah terjaga. Saat itu anak telat ya udah tahu diri berarti pulang. Kalau sementara jadi guru BK, bagaimana agar anak itu terdampingi dengan baik, menjadi anak yang bisa menyelesaikan persoalan sendiri, sehingga anak itu mandiri, anak itu bisa menjadi berprestasi. Seperti itu, ya, sekedar saja. Ya. Jadi kuncinya itu kita harus benar-benar sosialisasi, terus belajar ya Pak, terus kayak membangun silaturahmi dengan sesama kita gitu. Dan emang prosesnya kayaknya nggak sesingkat yang diceritakan ya. Pasti melalui hal-hal yang berat Iya. ya. Oke, nah mungkin segitu saja ya Pak, cerita-cerita perjalanan Bapak yang benar-benar penuh dengan pembelajaran, penuh dengan hal-hal yang mungkin baik dan buruk. Mungkin segitu saja dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih Mbak Cahayu, Mbak Isa. Mohon maaf ya kalau tadi terkata-kata kurang lengkap dan kurang sempurna. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih. Saya Mohon malah maaf. Saya merasa bangga gitu. Iya, bangga karena bisa terinspirasi sekali. podcast bersama seorang bapak tua gitu Iya. kan. Kapan lagi? Iya, Beneran. kapan lagi? Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mohon maaf, sukses untuk Main TV, sukses untuk keluarga, dan sukses juga untuk Mbak Cahayu dan Mbak Isa. Amin. Oke, boleh nih Bapak sedikit motivasi untuk sobat main atau murid-murid Bapak di MTS 8 ini untuk rajin belajar atau aktif dalam kelas. Anak-anakku semua yang ada di MTS N8 Kebumen khususnya ya, dan Unit Madrasah Sanawiyah SMP pada umumnya, kami silaturahmi ke Main TV. Nampaknya ini menjadi pembelajaran yang bagus bahwa Main TV ini bisa menjadi bekal kita berwirausaha, bekal kita menjadi pribadi yang berani untuk tampil, bisa public speaking, bisa menjadi host, announcer, dan kita bisa kreatif sebagai penulis atau menjadi jurnalis. Ya. Ini tentunya mungkin kita ketika kita memiliki kemampuan ini tertarik juga nih untuk belajar lebih jauh tentang podcast ya. Mungkin anak-anak untuk MTS SMP sangat banyak waktu untuk belajar. Ini bisa membentuk harapan masa depan, membangun kualitas melalui teknologi informasi, melalui multimedia. Dan saya pikir ini sudah menjadi terobosan yang bagus ketika Main TV ya membangun podcast studio. Terima kasih, sukses untuk anak-anak semua, dan belajar lebih giat agar sukses selalu ada pada masa depan anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu